Ya, eh, Ustadz Yusuf Mansur kan selalu berkata bahwa hotel situ adalah lambang berdiri, lambang persatunya umat gitu kan. Iya, iya. Nah, di website patungan usaha tersebut itu ada nggak Bu? Maksudnya daftar nama-nama para investor itu ada nggak datanya gitu? Oh, kalau websitenya saya nanti Mas, saya itu catatannya hilang Nggak ada kemarin ya? diberikan, nanti saya Hmm. cari kalau saya dapat website Atau yang tidak terbaru. tidak diberikan misalkan seperti grup atau komunitas gitu ya untuk Kalau saling mengenal sesama investor itu iya, nggak ada itu nggak? tidak ada, itu tidak ada. Tapi Iya saya iya. seingat saya, Mas, dulu waktu Mm-mm. pengumpulan waktu pengumpulan apa namanya, Ya. pengumpulan dana itu kan dulu itu tahunnya kita kembali ke tahun 2015. Saya masih Mm-mm. mengulang memori saya Mm-mm. itu, kalau tidak salah di internet itu ada data-data, apa namanya, database-nya siapa-siapa aja. Paling banyak itu wilayah Jawa deh, paling banyak Oh ada. Jawa. Mm. Iya, Jawa, terus yang sama Makassar ada juga, enggak bisa banyak. Terus mana lagi? Jadi dia memang tersebar. Paling banyak memang wilayah Jawa. Ada, Mas, itu ada. Dan waktu saya Mm-mm. datangin kantornya juga itu kan, Mm-mm. eh, dia kan bilang, kenapa ibu tidak mencoba? Ibu sudah mencoba menghubungi kami. Saya bilang, hei, Mm-mm. ini kan di sini kan ini ada di sini. Oh, ini sudah terganti bu semua. Nah itu terganti Mm-mm. juga, kami tidak tahu. Kalau kami tidak datang di sini, kami tidak tahu website terbarunya. Nah, Mm-mm. terus bapaknya marah, bilang, coba cek nama istri saya ada nggak di situ. Nah, dibukalah laptopnya dia, cek data, berapa nomor kepesertaan, muncul di situ. Dan saya Mm. yakin masih ada disimpan di Koperasi Merah Putih itu, karena muncul nama saya, begitu dipanggil Mm. nomornya ada. Mm. Itu Jadi ada ada, ya. Mas. Iya, menurut saya sih ada, karena Uh, oh iya ada bu, ini nomor sekian-sekian itu. mm, mm, mm. Uh, Nah, itu masalahnya kan ya, di terakhir waktu Ibu ke kantor Kopindo itu iya, dicek nama data Ibu ada di situ ya. Tetapi iya. pertanyaannya kok nggak ada kabar sama sekali gitu ya. Iya, waktu saya kejar itu terus bingung jawabnya, Mas, sampai bilang, mungkin nyelip, Ya, ya. bisanya itu kok nyelip Nah, gitu. ini kan kontradiksi dengan klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur nih. Terakhir karena Iya. mengatakan separuh data hilang tuh yang 400-an. Nah, itu tanggapan Ibu gimana? Ya, kalau kalau misalnya dia begitu, ya berarti dia telah lalai, Mas. Iya. Dia tidak ada tanggung jawabnya. Betul Nah, betul. Iya, yang iya. berat itu kan tanggung jawab, Mas. Kalau Iya, hanya sekedar balikin uang, iya. ya bahasa bapaknya semua juga bisa, balikin uang selesai. Kalau saya Mm-mm. membacanya balikin uang, mau menghindari dari tuntutan dan tanggung jawab. Iya, iya, Kalau iya. misalnya orangnya tidak kritis, Mm-mm. nerima aja, selesai. Lah Mm-mm. kita mesti, Mm-mm. ini apa maksudnya, ini 9 tahun lamanya aset sudah terbeli, kemudian Iya. kembali uang yang dipertanyakan, saya kan mau bayar, saya kan mau ganti, saya kan Mm-mm. mau ngasih lebih. Kamu kan yang itu yang kita mau. Apa Mm. pertanggungjawabannya, bagaimana bisa dia ngitungnya rugi. Rugi dari mana? Karena jelas dia rugi, soalnya prosedur SOP hotel tidak dijalankan, ya rugi lah. Iya. Prosedurnya tidak dijalankan, hotel tidak berjalan, mana marketingnya, manajemennya apa, Iya. awal-awalnya aja yang ada manajemen. Sudah itu setahun keberapa selesai, sekarang udah jelas. Iya, Nah, iya. tapi dia lupa bahwa apakah rugi dengan adanya aset berdiri atau apa dihitung rugi. Mm-mm. Dari Mm-mm. 2012 proses apa namanya take over aset itu sampai pembangunan sampai apa. Nah, ada satu lagi. Sewaktu kami menanyakan Bapak menanyakan masalah uang ada sama Ustadz, itu keberatan, marah bukan main itu anunya, berusaha pasang badan Iya, iya. karyawannya, uang nggak ada di Ustadz bilangnya. Itu semuanya untuk pembangunan. Mm. Nah, itu ada kan pengakuan bahwa semuanya untuk pembangunan. Mm-mm. Loh, saya bilang, nah, kata siapa nggak ada uang di Ustadz? Ini semua melalui Koperasi Merah Putih. Itu ada sama kita semua untuk habis untuk pembangunan. Kita itu siapa? Koperasi Merah Putih. Sebelum Koperasi Merah Putih apa? Iya. Kopindo. Sebelum Kopindo apa? Iya kan? Dia kita kejar terus dia. Iya. Akhirnya dia tidak mau nyebut juga. Padahal seharusnya kok nyebut juga, tidak masalah. Memang kenyataannya itu. Iya, iya. Kenapa mesti takut kalau faktanya seperti itu? Selalu ngeles gitu ya. Iya. Itu, Tapi Mas. pada akhirnya bisa bertemu dengan ini ya, Ustadz Yusuf Mansur ya. Bisa, saya masih menyimpan dari mulai saya menanyakan
itu chattingan saya tuh ada Mas, sampai saya ke rumahnya. Ada saya nggak hapus dari awal saya menanyakan itu sampai saya harus bisa ke rumahnya. Karena jangan minggu-minggu ini deh, saya lagi padat, nanti pekan depan. Oke, saya kejar pekan depannya kapan? Hari ini, oke, hari itu. Siapa fixnya sampai betul-betul saya dapat fix kesepakatan, baru saya berangkat ke Jakarta. Saya kira ke Jakarta sambil terus chattingan di ini sudah sampai mana hingga sampai di rumahnya itu. Itu Mas, ya itu sama aja juga. Intinya tetap mau ganti, ibaratnya udah nggak usah nyinggung yang lain-lain, pokoknya saya ganti lebih-lebihnya apa-apa udah gitu ya. Kami nggak puas dengan itu semua Mas. Oke. Ya, ini saya tangkap Bu, maksudnya kan kalaupun rugi itu kan harus dijelaskan, maksudnya usaha untuk memajukan hotel ini itu apa saja gitu kan, itu nggak dilaporkan gitu, pastinya kan ada marketing, ada promo-promo gitu kan. Betul. Berarti betul kan ini sudah artinya kan saya maaf Mas, saya malah membacakan terkesan seperti memang dikondisikan seperti itu. Didesain seperti ini gitu ya. Sudah disenariokan gitu. Dari sekian banyak peserta kan mungkin juga ada yang ingin mempertanyakan tapi keterbatasan. Bagaimana nggak keterbatasan Mas, alamat itu nggak berlaku lagi. Hanya nomor telepon yang masih aktif tapi percuma juga telepon aktif tapi nggak ada yang angkat. Itu tadi. Nanti kita ke kantornya baru bisa ketemu, baru dapat penjelasan. Seolah-olah mau tanggung jawab kalau orangnya berusaha datang gitu ya. Kalau orangnya agresif ya. Iya Mas, saya itu saya tetap istilahnya mempertanyakan itu sampai kami dipertemukan sama Pak Darso dengan teman-teman yang sama-sama ingin itu. Jadi tolong disampaikan ke masyarakat bahwa bukan opini pengembalian dana. Jangan-jangan masyarakat berpikir wah Ustadz Yusuf Mansur ini mau tanggung jawab, mau dikembalikan dana. Dia sendiri yang membuat kesepakatan itu 10 tahun. Jadi kenapa saya tidak ambil Mas? Karena saya menghitung belum 10 tahun, baru tahun ke-9. Nanti tahun depan sudah jatuh tempo, baru di situ kami meminta hak kita karena itu dia menyanggupi 10 tahun baru uang kembali. Setelah 10 tahun uang kembali, kalau dia tidak kembalikan itu sesuai kesepakatannya dia, komitmennya dia, baru kita bisa tuntut lagi. Betul. Jadi yang kita permasalahkan ini tanggung jawab programnya, kenapa nggak jalan itu loh. Jadi kita bukan minta pengembalian, tapi tanggung jawabnya. Kenapa? Tanggung jawabnya. Kenapa tidak diusahakan bagaimana caranya beroperasional dan menguntungkan gitu ya? Itu. Kadang-kadang kan bahasanya waktu datang di sana dia bilang, itu investor hanya motonya untung, tidak mau rugi. Saya sendiri juga kemarin sempat mengunjungi hotel City tersebut dan keadaannya sih lumayan kacau sih, parah. Terkesan seperti nggak ada usaha untuk gimana caranya tetap eksis gitu. Saya bahasanya lain loh Mas. Kalau saya secara ini kan, kalau kita bicara secara yang namanya pendapat orang beda-beda ya. Saya bilang gini, ini kalau di modelnya kayak gini nih, memang kesannya hotel mati, hotel tidak laku, kan? Tapi jangan lupa itu kan satu aset. Suatu aset loh itu. Mungkin bahasanya orang, wah kalau sudah rugi, yang penting uang kita kembali, ada lebihnya sudah alhamdulillah, syukur ya kan. Tapi itu kan aset itu orang nggak baca. Kalau aset itu terjual misalnya dibagi-bagikan sama semua peserta, kembalikan modalnya sama ada lebihnya dari memang aset itu yang cocok. Tapi kan belum tentu dia mau seperti itu. Jadi nilai aset kan tiap tahun itu bertambah gitu ya. Apalagi ini sudah hampir 10 tahun ya. Tahun depan masih itu bahkan ada yang bilang, ada yang ikut kepesertaan dari 2010 bilang kok setahu saya yang saya ingat itu karena mungkin 2010 itu mungkin nggak tahu juga 10 juta atau berapa, yang saya ikut itu 2012. Ada, jadi bermacam-macam lah di situ investasi, ada yang 3,5 juta, ada yang 1, ada yang jadi bercampur-campur Mas, ada yang ada sertifikat, ada yang tidak, jadi betul amburadul. Jadi yang penting dana-dana itu terkumpulkan, tercapai yang ada sertifikatnya bisa membentuk buktinya, yang mereka tidak ada kasihan. Ayo ikut gabung bersama-sama. Apaan saya bukti saya?
ya kan? Iya, betul. Nah, yang lain yang mau ikut bergabung saya juga ada nyimpan. Aduh, nilai saya kecil misalnya kita aja yang 10 juta, cuman 10 juta aja. 10 juta gitu kan, gimana yang misalnya yang 2.500.000, yang 1 juta, yang berapa, mereka mau menanyakan punya mereka, apa haknya mereka meskipun sedikit, tapi kan ada ikut andil dalam pengumpulan dana itu. Iya. Sehingga bisa terbeli program aset itu. Gitu. Ya. Untuk saat ini pemegang saham Hotel City itu siapa ya, Bu ya? Atas nama siapa ya? Itu juga Mas yang tidak ada kejelasan sama kita. Iya. Terakhir investigasinya Pak Darso itu kan yang kemarin brokesnya kemarin itu pergi mengecek di situ. Benar katanya apa yang berdiri di Dewan Direksi Kepemilikan itu kan dari PT apa sih nama itu yang dari pemilik pertama itu Haji AM. Siapa itu di situ kan tertera nama keluarga, namanya masuk UJM sebagai direktur, terus istrinya Siti Maimunah sebagai Dewan Direksi Dewan Komisaris, terus ada juga nama rekan beliau itu siapa yang Bapak Jody Subro Bu Jody itu yang pemilik warung steak warung steak. Terus ada lagi nama yang saya lihat sih itu ada di jadi itu. Jadi sama sekali tidak ada dengan PT VSI Veteran itu. Dengan PT Veteran termasuk juga di situ. Jadi sama sekali tidak ada yang mewakilkan para investor potongan usaha. Jadi posisi kita sebagai apa di situ? Ini juga aneh ini. Iya, padahal kan ya ikut andil ya dalam akuisisi tersebut ya. Itu sudah. Jadi itu semua perlu dipertanyakan nanti penjelasannya kapan ya nanti kalau misalnya kasus ini sudah sampai di pengadilan, kalau hanya kita gontok-gontokan saling serang menyerang tidak ada penyelesaian. Sebab kita mau panggil dia sama-sama, kita duduk bersama, kita cari penyelesaiannya juga dia tidak mau. Bahkan dia manggil ke rumahnya hanya untuk mau ganti uang, percuma Mas. Bukan itu yang kami mau. Kejelasan kayak hak kita ada di mana, hak dia ada di mana, ya kan? Sama-sama patungan. Itu Mas. Ya, memang itu yang saya tanyakan. Apa mungkin ya, kenapa ini para investor katanya kan hotel ini sebagai lambang persatuan. Kenapa sesama investor juga tidak saling mengenal? Otomatis kan investor kan juga harusnya kan ada ada yang mewadahi misalnya. Ada mewadahi gitu, ada grup gitu. Iya kan? Misalnya dibentuklah paguyuban ini. Jadi diikut sertakan dalam suatu keputusan apapun gitu. Iya, itu Mas supaya kami bisa menyalurkan bagusnya begini Pak, bagusnya begini Pak. Salah satunya saya tertarik juga dengan program itu. Saya kan orang perhotelan juga, jadi setidaknya paham ini makanya saya bilang wah ini benar-benar nih baru kita bisa dari kayak dihipnotis aja perasaan ini. Soalnya kalau dihitungnya Mas ya 2.000 taruhlah kita misalnya seperti yang dibilang 2.500 peserta potongan usaha misalnya kali 10 juta yang 20 juta itu jadi 1.500. Terus hotel ada okupansi kamarnya misalnya ada 250 kamar full juga itu hotel rame, terus itu tidak tidak menutupin berapa sih anunya nanti pembagiannya setahun dengan begitu banyaknya pembagi dibanding satu aset ini. Waduh, ini benar-benar ini. Jadi ya kalau dipelajari ini, wah ini sepertinya bahasanya gini waktu kami ribut di sana, ibaratnya bapaknya ngobrol kayak gini, Pak, jadi ibaratnya seperti gini Pak ya, ibaratnya kami ini jemaah di Bapak maksudnya jujur dong Ustadz bilang, jemaah kumpulin duit pinjemin duit dong, saya mau beli hotel nggak punya duit, kumpulin duitnya saya pinjamin deh, 10 tahun ku kembali kita tambah kerohiman gitu aja jujur, ada yang mau. Pasti dijamin gak ada yang mau. Siapa yang mau pinjam? Misalnya kalau pinjam di bank kan pakai bunga Mas. Kalau ngajukan ke bank, iya kan? Betul. Jadi kesannya seperti cuma minjem duit ya. Iya, seperti minjem duit. Terus kita apa? Kembalikan presentasi enak. Betul kalau tidak ada istilahnya apa sih kalau di bank itu melewati batas ini. Misalnya sudah jatuh tempo kita kena denda ya kan? Kalau di bank itu kan ngeri Mas, kalau misalnya kita minjem lewat batas jatuh tempo, pasti kita kena denda lagi. Bunga atau apa ya kan kalau minjem di bank. Jadi
ada jemaah saya pengikutnya banyak, wah ini ladang investasi. Investasi buat siapa? Ya itu. Kesel juga masalah. Pokoknya tidak harus kita terang benderang. Bukan saya sendiri, kalau saya hanya membawa nama diri saya sendiri, Mas. Mungkin aja ya bisa istilahnya ini kan banyak Mas Yasian yang masih sempat bisa datang bagus, yang tidak kita tidak tahu di mana-mana. Tapi kan bukan berarti mereka yang tidak meminta kemudian kita tidak ganti. Kalau ada database-nya kan bisa dikembalikan. Masalah tanggung jawab dong, balikin uang orang semua. Iya, itu kan penting ya. Apalagi seperti ya klarifikasi kemarin kan 400-an hilang ya. 400 misalkan kali 10 juta itu udah berapa juga. Iya. jadi apa namanya bertele-tele dia 400, waktu saya di rumahnya bilang tinggal 5% lagi. Oh gitu. Iya. Oh beda. 5%. Oh beda lagi gitu ya omongannya. Beda-beda. Saya berat kalau misalnya dia apa namanya mengingkari orang saya di rumahnya tidak sendirian, ada tamunya, ada saksi. Jadi kalau saya apa yang saya sampaikan waktu di konferensi pers itu semua yang ada pada saat kami datang ke rumahnya bermusyawarah. Saya mau menyelesaikan secara kekeluargaan dulu. Pihak yang ketiga lagi yang dicurigai, dikiranya saya istilahnya komplotannya Pak Darso. Beliau itu dari dulu itu juga dari 2014 nggak beres-beres gitu. Jadi saya bilang, loh saya datang ini kami datang ini membawa nama pribadi, kita mau istilahnya secara kekeluargaan. Karena tidak ada kesepakatan yang kita peroleh, saya tidak puas dengan jawabannya ketika saya minta pertanggungjawaban bagaimana program ini, ngeles jawabannya. Dia bilang, malah waktu saya pertanyakan aset, dia sempat menyampaikan, dan aset itu tidak ada yang memiliki, itu milik umat. Nah, mana? Kalau umat yang berinvestor ya betul. Kalau umat itu tidak jelas umat yang mana. Nah, umat kalau umat yang berinvestor betul karena dijaring dari dana umat, iya enggak Mas? Iya betul. Dia bilang gitu, milik umat. Kemudian kalau pertanyaannya terlalu mengenai itu aset, ya tidak bilangnya ya itu dalam. Selalu berlindung dari atas nama umat yang mana? Itu Mas. Jadi saya ngejarnya ke program, sama saya mengejarnya bagaimana hak kami atas aset tersebut itu. Itu bukan saya sendiri, saya dan teman saya hak kami. Jadi kalau misalnya persisnya masuk bahwa saya akan bersedia mengembalikan dan lebih, kemudian aset itu berdasarkan karena tidak ada perjanjian aset itu milik saya atau apa, saya bilang, tapi kan ajakannya beliau kan mengajak membeli dan mengusahakan pembelian aset. Berarti kalau dana kita ada dikontribusikan di situ, berarti seharusnya ada hak kita juga di situ. Iya. Ada saham ya. Ada saham kita, ada hak kita juga di situ. Karena dia mengajak membeli, kecuali dia bilang dia saya pinjamin dulu uangnya. Jemaah, belikan saya dulu, nanti saya gantikan setelah 10 tahun, itu lain lagi. Yang dikasihnya. Kalau ini mengajak, kemudian ketika kita menyinggung dia marah, maksudnya apa dong? Dia marah kalau kita menyinggung masalah aset tersebut. Padahal di setiap jumpa persnya atau di mana-mana dia kalau ditanyakan, hotel kita ada, hotel kita masih berdiri, nilainya sudah semakin bertumbuh. Hotel kita berarti Anda dan kita itu lebih dari satu, Anda dan para investor, ya kan? Harusnya kan begitu pengertiannya. Iya. Itu Mas, aduh. Jadi itu yang saya mau saya dengan teman-teman mempertanyakan programnya gimana. Kalau masalah pengembalian uang sih Mas, 10 tahun. Kalau sudah jatuh tempo tidak dikembalikan, baru kami buat tuntutan baru. Kalau dia mau mengembalikan, berarti dia sendiri yang mau mengembalikan uang itu supaya bisa lepas dari tuntutan dan tanggung jawab.